زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tenda ini, di depan rumah duka ini, guna untuk bersama-sama melaksanakan doa tahlilan. Melaksanakan tadi juga anak-anak dari pesantren sudah melakukan khatam Quran. Semuanya ini kita niatkan untuk orang tua kita, saudara kita yang meninggal baru 3 hari lalu, Ibu Haja Nuriyati Buah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita ini menjadi penenang di alam kuburnya. Amin. Menjadi amal, menjadi rahmat, berkah buat beliau dalam menjalani kehidupan alam barzah. Amin. Dan semoga kedatangan kita di tempat ini, kalau ada salah khilafah, banyak ustaz ini datang. Ini ada 4 orang ustaz baru datang. Ada ustaz kubu-kubu terakhir. Mari baru. Ustaz kubu tahu ya kali Bamba? Iya. Saya tidak tahu orang muncul 4 orang tiba-tiba ini. Ya. Padahal rencana saya mau ke Manado. Ke Manado itu mau antar donasi banjir. Cuma Mama itu bilang jauh sekali ke sana deh. Jadi ditransfer saja. Transfer. Jadi sudah alhamdulillah ada mungkin yang donasi itu ada anak-anak pondok tadi. Donasi di jalan itu saya transfer sama Ustadz Supriyadi Haribaik, Ketua Ikatan Dai Muda Provinsi Sulawesi Utara. Beliau yang akan sampaikan ke korban banjir. Alhamdulillah kita walaupun sedikit adalah dari Parigi yang memberikan donasi melalui Yayasan Kiai Soleh Damar, memberikan donasi ke korban banjir Manado. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Lebo beserta jajarannya yang hadir, aparat desa, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bil khusus lagi ada Pak Masrin yang anggota DPRD Parigi Motong, ada orang tua kita Al Ustadz Haji Abdul Jalil Gibuah selaku yang paling tua dari keluarga ini. Beliau undang saya tadi, sekaligus juga anak-anak almarhumah. Saya beberapa hari sebelum meninggal dunia sempat juga lah alhamdulillah bisa melihat keadaan almarhumah. Waktu takziah malam apa di situ lalu ya? Takziah di depan, saya langsung kemari. Kalau saya lihat keadaannya, saya sampaikan sama Mama Mamat sama Jamila, ini tidak sampai malam Jumat. Waktu itu masih 4 hari lagi. Nah, rupanya tidak sampai malam Jumat betul. Hari Kamis pagi subuh beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Didahului sakit yang lumayan parah. Maka sakit ini insya Allah menjadi penggugur dosa-dosa. Amin. Tidak tertusuk duri kita, jangankan sakit, duri saja tertusuk di tubuh kita, agar kita dan kita yakini bahwa itu adalah ujian, musibah yang Allah berikan, insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Maka amalan-amalan ketika sakit juga penting. Sekarang ini banyak orang sakit tidak mengetahui bagaimana
cara menghadapi peristiwa sakit. Padahal sakit itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit kadang-kadang kita berdoa sama Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan. Kadang-kadang kita sudah patah hati. Ya, kadang-kadang kita sudah hilang semangat. Tetap kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan. Akan tetapi Allah tidak berikan kesembuhan sama kita. Belum. Bukan berarti doa kita tidak diijabah Allah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadang kalian meminta kepadaku, aku tidak kabulkan doa kalian. Bukan karena aku tidak kabulkan, kata Allah. Aku masih ingin mendengar jeritanmu. Aku ingin masih mendengar sebutanmu. Ketika sakit, kita menyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi kalau sehat jarang kita sebut nama Allah. Maka ketika sakit, yang disebut Allah, Allah, Allah suka itu didengar. Allah suka mendengar orang-orang yang menyebut namanya. Maka doa kita belum diijabah Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita gunakanlah kesempatan kita yang masih tidak lama lagi, singkat saja ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, al-waktu kasayf. Waktu ibarat pedang. Kalau kita tidak gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, tidak berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan, maka kita akan digilas oleh waktu itu. Maka mudah-mudahanlah setiap waktu yang kita lakukan di dunia ini, mudah-mudahan ada niatnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apapun, Ibu, Pak, apapun aktivitas kita di dunia ini, kalau kita niatkan mencari ridha Allah, maka aktivitas itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, haji, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada ibadah mahdha dan ada ibadah ghairu mahdha. Ibadah mahdha itu ibadah yang sudah ada ketentuannya dari Allah. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Paten dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh haji. Haji itu Makkah wal Madinah, di Haramain. Jangan kita bikin haji baru. Haji di Pantai Barat. Haji di sana, di Selatan. Nyata ini, ada yang sana orang mau haji di Enu atau mau haji di Wentira. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, ini ibadah mahdha tidak boleh dirubah-rubah. Paten. Apalagi ibadah mahdha sholat, ibadah mahdha zakat, ya. Cuma dalam ibadah mahdha ini ada peluang oleh ulama-ulama ini, sesuatu yang tidak ada di zaman dulu itu ada di zaman sekarang. Itu namanya kias. Mereka menimbang, menakar hukum-hukum yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, ditimbang zaman sekarang. Contoh, ada sekarang yang datang sama saya, Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Saya bilang coba, kalau mudah-mudahan saya bisa jawab. Dia bilang narkoba tidak haram. Kenapa saya bilang tidak haram narkoba? Karena tidak ada dalam Al-Quran narkoba haram. Ya, dalam Al-Quran innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan. Yang disebut dalam Al-Quran khamar, bukan narkoba. Berarti narkoba boleh, Ustaz. Saya bilang begini, itu namanya kias. Baik, dalam Al-Quran disebut namanya khamar. Al-khamru itu hal-hal yang memabukkan. Maka disebut kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Yang dimakan maksudnya. Ya, yang dimakan, diminum, dia memabukkan, haram. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit atau banyak. Maka di zaman-zaman jahiliyah dulu belum dikenal narkoba, betul? Di zaman dulu itu khamar itu ada anggur mereka peras.
Setelah mereka peras, mereka simpan di dalam suatu tempat yang aman, biasa dalam tanah. Jadi anggur itu mengeluarkan gas. Nah, itu yang diminum oleh orang-orang jahiliyah. Tetapi narkoba ini menjadi haram disebabkan kiasnya. Dikiaskan bahwa narkoba itu sama posisinya dengan khamar. Sama-sama memabukkan, sama-sama membuat orang hilang pikiran, maka dia juga dikategorikan haram. Ini kias. Ya, ini kias. Maka mudah-mudahanlah kita umat Islam ini jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan dalil-dalil yang benar-benar banyak orang yang sudah mulai kasih pusing kita umat Islam. Oh, udah usah ada apa-apa kalau narkoba, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimah, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Baik, kita mau bicara tentang kematian. Kenapa kematian ini dibicarakan? Karena kematian ini hal yang baru sama kita. Kita semua yang ada di tempat ini belum pernah mati. Saya pun belum pernah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu belum. Kenapa kematian begitu menakutkan buat kita? Karena kita belum pernah ke sana. Ketika ditanya sama Imam Al-Ghazali, wahai Imam, kenapa orang takut mati? Maka kata Imam Al-Ghazali, karena dari kita ini belum ada yang ke sana. Contoh, kalau kita mau pergi ke Manado, belum pernah ke Manado, tidak tahu jalan ke sana. Baru kita sendiri disuruh ke sana, pasti tidak mau kita. Aduh, di mana jalannya itu? Bagaimana jalannya? Amankah di jalan? Bagaimanakah jalan ke Manado? Apa saya di sana? Siapa yang saya temui di Manado? Takut kita, Pak. Tetapi kalau kita sudah pernah ke sana, walaupun cuma satu kali, insya Allah tidak takut lagi. Oh, sudah saya tahu sudah jalannya ke sana. Sama dengan mati, Bapak Ibu. Kalau kita tahu jalan-jalan kematian ini, insya Allah kita mantap hati kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita takutkan dengan kematian? Mati itu berpindah. Minad dunya ilal barzah, berpindah yang takil. Maka istilahnya itu yang takil, berpindah dari alam dunia menuju alam barzah. Alam barzah itu atau kita sebut alam kubur itu tempatnya indah, Bapak. Tidak ada keindahan di dunia ini melebihi keindahan di alam barzah. Ada yang tanya, di alam barzah, di alam kubur ada mall, lebih dari mall, ya. Allah ciptakan, Allah desain alam barzah itu tempat yang enak. Kenapa harus tempat yang enak? Karena lama di dalam, Pak. Coba kita bayangkan dari Nabi Ibrahim atau dari Nabi Adam, sudah 10.000 tahun yang lalu. Kalau di alam barzah itu tidak enak di situ, gelisah orang, Pak. Apa di 1000 tahun di sana? Tetapi karena kehidupan alam barzah itu sama dengan kehidupan di dunia, bahkan lebih hebat, maka orang tenang-tenang di alam kubur. Di alam barzah ada rumah, rumahnya ada tiang. Maka kita sekarang ini perbaiki kita punya rumah, perbaiki rumah kita bagus-bagus, rumah dikasih mewah, ya. Tetapi lupa buat rumah di alam barzah. Sekarang ini buru-buru bikin rumah mewah, tambah lagi RBW, rumah burung walet, lebih tinggi dari masjid, lebih indah dari masjid. Nah, sekarang kita berburu, tidak apa-apa. Itu hal-hal yang mubah. Tetapi ingat juga bahwa kita punya rumah nanti di alam barzah. Ada lampunya, ada jendelanya, ada tempat taman-tamannya kita perbaiki. Kalau di dunia orang-orang ahli sedekah, orang-orang ahli Quran, Nabi mengatakan nawwiru buyutakum bil Quranul Karim. Terangilah rumah kalian dengan memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu bukan rumah ini yang dimaksud. Yang dimaksud oleh hadis Nabi itu rumah kita di alam barzah.
Semakin banyak orang baca Quran di dunia, semakin terang dia. Kalau dia bisa hatam satu hari, 1 bulan 30 juz, Allah kasih dia lampu merkuri. Kalau dia cuma 1 juz 1 tahun 1 kali, ya bolehlah 5 watt, ya. Tapi kalau baca Quran tidak pernah, nah, apa ke sana? Apa lilin ya? Baca Quran, mudah-mudahan ini persiapan. Baca Quran, tiang-tiangnya rumah itu syahadat, salat, puasa, zakat. Mudah-mudahan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kita laksanakan ini. Kemudian di alam dunia, ya, di alam dunia ini ada namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Maka Rasulullah contohkan kepada kita. Ini saya membuka kisah sedikit. Rasulullah, kenapa beliau sukses? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, dalam tempo 23 tahun, Nabi bisa membuat suatu peradaban baru. Nabi bisa membuat manusia-manusia yang baru, merubah manusia jahiliyah kepada manusia insaniyah Islamiyah, di mana itu tidak bisa dicapai, Pak, dalam jangka 23 tahun saja. Tetapi Nabi bisa merubah dunia ini. Kenapa itu? Apa rahasia Nabi itu? Maka para sejarah mulai menggali. Ternyata kunci kesuksesan Nabi ini, Nabi melibatkan 5 dalam urusannya. Ya, ini kita dikasih contoh. Allah berikan kita jari. Jari apa ini? Saya kira telunjuk. Ibu jari, kemudian telunjuk, tengah, manis, dan kelincing atau kelingking? Oh iya. Baik, Nabi mempergunakan 5 hal ini. Membangun kota Madinah, Nabi pergunakan pertama. Ini siapa? Ini jempol ini adalah ibaratnya para pemimpin, umara umum. Pemimpin-pemimpin itu posisinya jempol. Pemimpin apa saja? Orang-orang yang diserahkan tanggung jawab untuk mengurus suatu masyarakat, itu posisinya jempol. Maka sekarang kalau dorong sobat jempol begini, senang kita. Bagaimana bos? Mantap. Kalau pemimpin sudah jempol begini, ya. Cuma sekarang orang ini yang penting bos sudah jempol, mau urusan kerja tidak perlu. Mau bagus kagak, yang penting di jempol dulu. Nah, ini posisinya pemimpin, umara. Kemudian yang Rasulullah, siapa yang dilibatkan oleh Rasulullah? Rasulullah libatkan situ Ubadah bin Samit. Rasulullah ibaratkan situ pemimpin-pemimpin suku-suku, mereka dilibatkan oleh Rasulullah dalam membangun peradaban Islam. Maka kita kalau membangun desa, Pak, membangun kampung, harus pemimpin-pemimpinnya ini pun harus disampaikan. Harus kita akrab dengan pemerintah. Al-Khairat ini masuk di Parigi, ini masih ada saksi sejarahnya ini. Kita punya Ustaz ini, Ustaz Abdul Jalil Gebuah. Itu bisa cepat di zamannya Abah, almarhum Abah dengan beliau, karena beliau ini bukan juga berteman, tapi akrab dengan pemimpin. Ya, bukan berarti harus ustaz-ustaz itu harus menjilat pemerintah, tidak. Kalau tidak begini caranya, Pak, tidak berkembang ini Al-Khairat. Buktinya saja di zaman mereka ini ada 100 berapa puluh ya? Ada sekitar berapa puluh madrasah ibtidaiyah itu direhab oleh pemerintah. Di zamannya Poloki saat itu direhab total, Pak. Al-Khairat ini. Mulai dari motor, saya waktu itu belum tahu baca nama. Saya masih jadi sopir waktu itu. Berapa madrasah Al-Khairat berkat usaha-usaha mereka bisa lobby dengan pemerintah, akhirnya dapat. Jangan sekarang ini kerjanya bagi pemerintah, sikat terus pemerintah. Ya, bupati ini terus disikat, tapi ujung-ujung bikin proposal. Ya, kan bupati bilang ini bodoh-bodoh, habis pasikat saya minta proposal lagi. Maksudnya begini, kalau pemerintah itu melenceng dari nilai-nilai agama, wajib kita sampaikan.
Tetapi kalau mereka masih dalam rel-rel yang benar, kita dukung pembangunan ini bersatu bersama pemerintah agar supaya apa? Agar supaya pembangunan ini cepat, utamanya pembangunan agama, Pak. Ya, maka kita cintai. Inilah posisi jempol. Posisi kedua, posisi jari telunjuk. Siapa ini? Posisinya orang-orang kaya. Rasulullah ambil Utsman bin Affan, orang kaya. Rasulullah ambil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sebentar saya cerita. Ini manusia yang tidak bisa miskin. Allah kasih miskin dia, tetap kaya. Tidak bisa miskin. Memang ditakdirkan, orang bilang dari dalam bulu jadi sultan. Ya, dari dalam bulu kaya memang ini. Mana ceritanya? Abdurrahman bin Auf orang paling kaya di Mekah saat itu. Milionernya kota Mekah. Ketika terjadi hijrah, Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf ini mau ikut Nabi, mau ikut juga pergi hijrah. Pas di perbatasan kota Madinah, kota Makkah ditahan, Pak. Ditahan sama orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman, kau mau ila aina? Mau ke mana? Dibilang saya mau ikut Rasulullah, kekasihku Muhammad. Kata orang-orang Madinah, orang-orang kafir saat itu, boleh kau tinggalkan kota Mekah, kami persilahkan. Dengan catatan, tinggalkan semua hartamu di Mekah untuk kami. Apa jawaban Abdurrahman bisa apa itu? Dia bilang, jangankan harta. Kalau masih ada saya punya nyawa ini dua, kalau saya punya nyawa ini dua, saya kasih kamu orang satu. Asal kasih lolos saya ke sana, ambil semua saya punya harta. Subhanallah. Bagaimana cintanya sahabat Nabi mengikuti Nabi, harta ditinggalkan semua. Sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf mulai berdagang. Mulai dia berdagang, akhirnya tangan 10 dari Mekah sampai di Madinah kembali menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Bagaimana hebatnya dagangnya itu, Pak. Akhirnya suatu saat Nabi bersabda begini. Ini sudah terjadi berapa tahun kemudian, Nabi bersabda begini. Al-Ashar Al-Mubashirina fil Jannah. Ada 10 sahabatku ini yang dijamin masuk surga. Pasti. Yang masuk surga Pak cuma 10 orang yang pasti. Kita ini belum tentu semua. Sedangkan yang sambayang belum tentu masuk surga. Bagaimana lagi yang tidak sembahyang? Ya, karena ada orang bilang, oh sholat saja, belum tentu. Iya memang belum tentu orang. Sedangkan orang ahli sholat, ahli puasa belum tentu masuk surga. Bagaimana yang tidak? Yang sudah dijamin oleh Allah 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ibn Awam, Talha, Ubaidillah. Kemudian termasuk ini Abdurrahman bin Auf. Cuma kata Nabi, mohon maaf ya sahabatku, di antara yang 10 orang, yang paling terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Kaget dia. Kenapa saya paling terakhir? Jaraknya itu 500 tahun. Sudah 500 tahun yang 9 orang ini masuk surga, ente baru masuk. Katanya Abdurrahman bin Auf, kenapa ya Rasulullah? Apa saya punya salah? Kenapa saya yang paling terakhir masuk surga? Kata Rasulullah, karena kau yang paling kaya. Orang kaya itu terakhir masuk surga. Begitu kata Nabi. Wah, begitu? Iya. Akhirnya dia pusing. Malam dia tidak tidur, Pak. 2 hari 2 malam dia berpikir, bagaimana caranya supaya saya miskin? Kita sekarang ini berpikir 1 hari 1 malam bagaimana mau kaya. Dia 2 hari 2 malam berpikir bagaimana mau miskin. Akhirnya Bapak dia dapat ide. Idenya begini. Saya mau kasih habis saya punya harta ini. Tapi caranya saya beli kurma, tapi kurma yang busuk. Kurma yang tidak ada harga saya beli mahal, 2 kali lipat. Dia umumkan besok di pasar. Mulai hari ini Abdurrahman bin Auf tidak membeli kurma yang bagus. Saya membeli kurma yang busuk. Kalau perlu yang sudah hancur itu saya beli. Saya lipat 2 lagi harganya. Orang heran, Pak. Ada kan pedagang begini. Orang tidak tahu dia punya ide ini. Akhirnya semua kurma busuk itu, Pak, masuk di gudangnya Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai habis dia punya modal membeli kurma busuk.
apa yang terjadi? Takdir Allah lain. Ketika dia mau menghadap Rasulullah, mau melapor, saya sudah miskin ya Rasulullah, tiba-tiba ada utusan dari Yaman. Anta Abdurrahman bin Auf, kau Abdurrahman bin Auf? Benar, saya utusan dari Raja Yaman. Kenapa? Raja Yaman mengirimkan pesan, semua kurma busukmu itu dibeli dengan harga 3 kali lipat. Mau dibawa ke Yaman. Karena di Yaman sana ada penyakitnya itu macam corona, tidak ada obatnya kecuali kurma busuk yang dimakan. Maka ini orang gagal kaya, gagal miskin. Dia punya niat tadi mau beli kurma busuk, 1 gudang diangkat semua Pak, dikasih lagi uang 3 kali lipat. Ini bukti kalau Allah tidak mau kasih miskin kita, mau kaya terus. Begitu juga mau paksa kita, mau banting tulang sampai banting-banting orang, tidak mau kaya. Kalau memang sudah begitu, Allah bilang rezekimu sekian. Kamu banting orang tidak bisa. Kan begitu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi jangan kita galau dengan rezeki. Sudah ada rezeki, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Sawah. Berikutnya ini orang kaya posisinya. Tunjuk. Kalau orang kaya tunjuk, sudah. Pinjau ke sana, ambil sana. Nah, Nabi libatkan juga yang ketiga, yang paling tengah ini, yang paling tinggi. Siapa posisi paling tinggi? Inilah posisi ulama, posisinya guru, posisinya ustadz. Dia berada di tengah-tengah, tidak boleh terlalu memihak kanan, tidak boleh memihak kiri. Ustadz itu netral, ya. Dia semua didukung, semua didoakan. Coba lihat kita punya guru kami Al-Habib Segaf, ya, Al-Habib Segaf, ketua utama Al-Herat. Setiap ada orang baca calon pasti sama Habib minta doa. Begitu sudah ketemu Habib, foto-foto lempar di Facebook, ketemu Habib Segaf minta doa. Habib Segaf pernah sampaikan, ini semua presiden yang mau mencalon semua datang sama Habib Segaf. Tapi sampai sekarang Habib Segaf punya jalan itu Mangga 2 tidak ada aspal bagus. Bayangkan semua calon, mulai dari calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, semua datang sama beliau. Ini artinya ulama itu mendoakan. Siapapun yang datang dia doakan, ya, karena posisinya tengah, paling tengah. Maka jadikanlah imam-imam di kampung kita ini, guru-guru mengaji kita di Lebo ini, alhamdulillah ada kita punya orang tua Ustaz Abdul Jalil ini. Kita jadikan, minta fatwanya, minta nasihatnya, karena posisi mereka paling tinggi. Nah, kemudian posisi yang jari manis. Jari manis ini siapa? Jari manis inilah anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya kehidupan yang manis, ya. Cita-cita mereka masih tinggi. Anak muda jangan dijauhi, Pak. Anak-anak muda ini semakin jauhi, semakin jauh dari saya, dari kita. Sekarang orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz pimpin bola? Saya manajer bola lagi sekarang. Itu anak-anak yang nakal di masjid itu mulai saya kumpul. Daripada kamu cuma nakal-nakal di deker, cuma main bola tuh orang. Jadilah itu Damar FC itu. Jadi tiap malam biasa, malam Jumat kita maulid. Saya masuk di grup WA, maulid dulu. Besok baru latihan. Itu yang tidak pernah ijab masjid, masuk di masjid kan. Gara-gara apa? Gara-gara bola awalnya. Nah, anak-anak muda di kampung-kampung ini kita libatkan, Pak, dalam pembangunan. Insya Allah sukses. Ya, mereka akan bantu. Kemudian posisi terakhir inilah jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking ya? Jari kelingking. Nah, jari kelingking ini tempatnya perempuan. Posisi perempuan, kecil memang dia, imut-imut, tapi paling enak gitu. Betul. Iya, soalnya kalau dia kelingking tidak bagus. Mau bagar talinga begini, mungkin mau pakai jempol ini ke pasar. Ya? Mau apa ini? Orang Jakarta bilang mau upil, kasih keluar tai hidung pasti yang ini. Ini yang kecil-kecil ini cabai rawit, Pak, ini perempuan. Tidak bisa. Memang ditakdirkan perempuan ini dari surga benar terus. Tidak bisa dilawan ini, ya. Maka perempuan kalau dilibatkan dalam suatu tempat, dalam desa, insya Allah sukses itu. Coba lihat Al-Herat, kenapa bisa sukses itu dulu? Karena wanita Islam Al-Herat, dia bergerak aman apa-apa, ya. Maka ini jadi kecil kelingking ini luar biasa, Pak. Dia bisa pengaruhi semua ini. Coba Pak Suten.
Jari ini telunjuk. Apa ini tadi? Pemerintah. Coba pasukan dengan ini, mana yang menang? Kelingking menang. Itu kalau pejabat kalah dengan perempuan. Jadi bukan pejabat di sini. Kalau sini aman. Kepala desa. Kalau ada pejabat-pejabat tinggi, coba kasih perempuan. Perlu buat apa? Tapi bukan pejabat di sini. Nah, apalagi? Ini orang kaya. Coba pasukan dengan kelingking. Mana menang? Menang orang kaya. Perempuan kalau dengan kekayaan rubuh juga. Apalagi kalau sudah janji nanti dibelikan ini apa semua skincare apa semua itu rubuh apa? Rubuh. Tapi bukan perempuan di sini, bukan ibu di sini ya. Baik bapak-bapak ibu, banyak ustaz ini saya tidak panjang-panjang ceramah. Intinya kita mau mati. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa lama hidup. 1000 tahun cuma Nabi Adam saja. Turun ke Nabi Syed. Nabi Syed itu anaknya, tulisannya itu Tha, Waw, Tha. Kita sebutnya Thif. Tetapi orang Barat tidak bisa membilang Thif itu. Maka jadinya Syed. Nuh, kita orang Islam Nuh. Mereka punya lidah tidak bisa bilang Nuh. Maka namanya Noah. Ariel Noah. Nuh itu. Musa, Moses. Yusuf, Yosef. Itu cuma perbedaan nama saja. Yang dia maksud sama saja. Nabi Sis ini, Nabi Sis anaknya Nabi Adam alaihissalam. Saya mau cerita Nabi Sis. Begitu bapaknya semua mati, dia panggil dia ke anak. Nabi Adam yang panggil, Sis, duduk sini. Pesan papa, sampaikan pesanku ini untuk seluruh manusia sampai akhir kiamat. Ini pesan dari siapa? Ini pesan dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam yang disampaikan kepada anaknya Sis. Apa katanya? Wahai anakku, sampaikan kepada semua manusia, setan itu musuh yang nyata. Berperanglah kalian dengan setan sampai akhir zaman. Jangan pernah kompromi dengan setan. Karena gara-gara setan iblis itu papa dengan mamamu tak keluar dari surga. Gara-gara itu. Maka jangan sampai kau punya anak keturunan nanti berteman dengan setan. Dalam Al-Quran, fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana aduwan lakum. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata kita manusia. Jadikanlah dia musuh semusuh-musuhnya. Kita cuma boleh baku musuh dengan setan, Pak. Dengan manusia tidak boleh baku musuh. Musuh nyata kita cuma setan. Itu pesan pertama Nabi Adam. Pesan kedua, wahai Adam, wahai Syed, sampaikan kepada anak cucumu, utamanya yang laki-laki, jangan terlalu dengar cerita istri. Tersinggung istri sini ya. Jangan terlalu diiko maunya istri. Papamu ini, Nabi Adam, gara-gara mamamu ini tak keluar dari surga. Ya, kan saya sudah bilang sama mamamu lalu Nabi Hawa, jangan dimakan. Jangan dimakan. Cuma mamamu buju terus. Tepa apa, satu biji saja. Akhirnya Nabi Adam makan, Pak, satu biji. Karena dibujuk oleh istrinya. Begitu makan satu biji, ingat itu, astagfirullahaladzim, dilarang oleh Allah, tak tinggal di sini. Makanya jadi jakun. Nah, ini Siti Hawa memang dasarnya perempuan itu serakah juga. 2 biji dia kipas langsung. Tak masuk ke dalam, tak tinggal 2 di sini. Maka kenapa ada tak tinggal ini? Astaga, sudah tinggal. Itu perempuan bagiannya 2. Ya, jadi suami kalau mau beli kue 2, jangan 1, kalau tidak suka itu 2 biji. Ya, begitu. Jangan jadi sekarang begitu. Tapi bukan ibu di sini. Ibu-ibu di sini aman. Dia mulai kasih tahu ke suami, Bapak, kau itu kepala bidang toh? Salah baru bahono. Soalnya motor NMAX. Nah, ini kepala bidang, mama, motor kompor terus. Sekali-sekali barangkali itu buat dia punya laporan kasih sedikit apa, fake. Jadi ini Pak Itua dia tahu korupsi, mulailah berani korupsi. Gara-gara kenapa itu? Istri. Tak bukan istri, semua istri. Ya, ini pesannya dari Syed alaihi salam.
Mudah-mudahan perempuan ibu-ibu di sini perempuan yang solehah semua. Amin. Ya rabbal alamin. Tidak ada Syed 930 tahun, Nabi Nuh 900 tahun, Nabi Ibrahim 600 tahun. Tidak ada lagi, Pak. Saya sudah sampaikan di ceramah-ceramah di mana-mana. Makhluk Allah yang paling tua sekarang ini binatang, Pak. Tapi bukan semua binatang. Namanya itu hiu, ikan. Tapi ikan bukan hiu sembarang. Ikan itu ikan hiu hybrid. Dia hidup di Samudra Atlantik. Umurnya berapa ikan itu? Umurnya 200 tahun, Pak. Ikan hiu umurnya sekarang yang paling tua itu 200 tahun umurnya. Nah, kalau ikan air tawar yang paling tua, paling panjang umurnya, ikan apa ikan gabus? Itu kobos. Ikan apa itu namanya? Ikan koi, tapi koi Jepang, bukan koi di Indonesia. Ada saya baca di Facebook itu, ada ikan koi di Jepang sekarang itu, mulai dari neneknya yang pelihara, cucunya sekarang yang pelihara. Kalau dihitung sudah 200 tahun lebih, Pak, umurnya. Tidak ada lagi makhluk Allah yang bisa lama selain yang dua ini. Kalau binatang yang paling panjang ikan itu. Binatang yang paling pendek umurnya apa? Ibu tahu? Nyamuk. Nyamuk itu umurnya berapa? 10 hari. Itu kalau tidak dapat paka. Kalau pas umur 5 hari orang sopaka, tinggal 5 hari dia umur. Nyamuk itu tidak pernah kita hitung ya, Pak. Ahli menghitung umurnya nyamuk jantan 10 hari, Pak. Coba buka Google ini, jangan-jangan Ustadz karang-karang ini. Coba baca. Nyamuk jantan umurnya 10 hari. Kenapa dia punya umur cuma 10 hari? Karena umur jantan apa? Kalau betina berapa hari, Ustaz? Kalau betina, nyamuk betina umurnya 56 hari. Pertanyaannya, kenapa nyamuk betina lebih panjang umurnya daripada nyamuk jantan? Setelah diteliti, nyamuk jantan ini pekerjaannya dia pergi cari makanan, singgah-singgah di rumput-rumput, di PC-PC. Dia mencari makanan, Pak. Nandasa dia. Tiap hari kerja, makanya cuma 10 hari mati. Sementara nyamuk betina kerjanya cuma 1. Apa itu? Bagigit orang, memakan, menghisap darah. Jadi yang bagigit orang itu bukan nyamuk jantan. Pastikan itu nyamuk betina. Ya, tidak ada itu nyamuk jantan bagigit orang. Apa hikmahnya? Ibu-ibu, jangan jadi nyamuk betina. Ibu-ibu saya sampaikan. Mau mati cepat suami. Tidak bisa lihat suami merokok. Santai terus. Coba kerja ke sana. Kerja terus. Kalau kamu suruh kerja terus, suami tidak diserat, mau mati itu kasihan. Jadi jangan kasihan ini suami-suami ini disuruh kerja terus. Kasih santai dulu dia. Maka ibu-ibu di sini mudah-mudahan bukan nyamuk betina ya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita doakan almarhum. Masih ada ustaz-ustaz lain. Kita doakan almarhumah Ibu Haja Nuriyati. Beliau ini sama-sama haji dengan saya punya istri tahun 2010 ya kalau tidak salah. Iya, sama-sama dengan Mama Alia, Mama Meja. Beliau bayar cerita-cerita tadi sebelum kemari. Luar biasa, beliau ini orang baik ya. Insya Allah kebaikannya selama hidup di dunia ini. Yang saya kenang kebaikannya ini, beliau ini cinta dengan akhirat. Bahkan guru-guru akhirat ini banyak yang tinggal di sini ya. Termasuk Ali, Ustadz Idris dan apa ini pernah tinggal di atas rumah atas ini ya. Saya juga sering kemarin lalu. Jadi beliau selama ini banyaklah memberikan bukti, memberikan baktinya untuk akhirat, untuk wiyah. Semoga ini menjadi amal jariah almarhumah. Amin. Kalau selama ini dia banyak menanggung guru-guru agama di rumahnya, insya Allah menjadi penerang alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sebentar insya Allah dengan doa. Ini dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sambung lagi. Tidak ada MC. Siapa lagi? Ustaz Abdullah, ya Habib Abdullah Al-Hasni. Langsung saja. Ya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.